ada ya, itu kan wewenang dari provinsi ya. Kita berusaha semaksimal mungkin. Yang penting kan menurut dari kesehatan ya, juga dari Satgas juga ya, itu setelah terjadi penularan, nah itu harus di stop mata rantainya ya, jangan sampai menular yang lain. Sebelum Anda menyaksikan video ini, silakan klik subscribe dan nyalakan loncengnya untuk bisa mendapatkan berita secara gratis dari Bumi Aktual. Selamat menyaksikan. Setidaknya ada 81 karyawan PT Panca Mitra Multi Perdana atau PMMP yang terkonfirmasi COVID-19. Mereka berasal dari 2 kabupaten, yakni 23 dari Situbondo dan 58 lainnya dari Bondowoso. Jumlah ini diprediksi akan terus bertambah karena hasil swab masih belum keluar secara keseluruhan. Untuk memutus mata rantai penyebaran, sejumlah kebijakan diambil oleh perusahaan. Di antaranya, pihak pabrik pengepakan udang itu melakukan pembatasan kapasitas penumpang yang berada di dalam armada antarjemput karyawan. Setiap kendaraan hanya akan diisi separuh saja. Sebetulnya peraturan ini telah dilaksanakan sejak bulan April lalu. Namun akhir-akhir ini armada bus diketahui telah mengoperasikan kendaraannya dengan kapasitas 100% atau full. Tentunya hal itu dapat berpotensi menularkan penyakit virus menular. Ya, memang dari dulu untuk jaga jarak itu harus sudah diterapkan, bagus. Cuma akhir-akhir ini mungkin yang di luar sudah berkurang. Tetap dikonstruksi, tetap dijaga, tapi cuma udah begitu saja. Kapasitasnya penumpang akhir-akhir ini sudah full lagi. Jadi makanya kami kalau sebagai driver kalau disalahkan nanti yang jelas ditindak tegas itu bagian driver. Sementara itu, Humas PMMP menjelaskan pihak pabrik akan memperketat lagi peraturan kapasitas penumpang bus antarjemput karyawan. Bahkan, jika ditemukan ada kapasitas melebihi 50%, akan dikenakan sanksi tegas seperti penggantian supir atau pemutusan hubungan kontrak dengan armada bus. Jadi pengusaha angkutan itu di perusahaan kami itu ada 4 ya. Terdiri dari 4 PU. Ya. Kurang lebih jumlah kendaraannya ada sekitar 8. Ya. Ada bis besar, bis tanggung, bis kecil, terus ada elf juga ada yang untuk daerah yang tidak bisa terjangkau oleh bis. Ya. Itu sudah MOU dengan manajemen sini ya Pak? Iya, ya. Sanksi yang akan diberikan mungkin Pak itu? Sanksinya ya kalau mereka tadi sudah kita kumpulkan, sudah kita kasih penjelasan, kita juga menghadirkan dari pejabat-pejabat yang berwenang, dari Polres, dari Perhubungan, dari BPBD juga ya. Itu saya kira dijelaskan sudah jelas semuanya. Kalau masih membandel ya kita ambil tindakan ya. Yang membandel ini adalah sopirnya atau pengusahanya. Kalau sopirnya ya sopirnya harus kita ganti. Tapi kalau memang terstruktur dari pengusahanya juga tidak mendukung langkah-langkah yang kita lakukan, ya kita putus hubungan kontraknya. Saya kira itu. Emangnya saat ini masih 100% kapasitas penumpangnya? Kebetulan saat ini itu produksinya kan lagi menurun kan. Jadi jumlah karyawan juga tidak full 100% ya. Ya antara 70 sampai 80%, bahkan ada yang 60% karena banyak karyawan yang kita liburkan kan sekarang ini untuk Bondowoso itu kan di sana ada gerakan rapid massal ya. Nah, bahkan ada yang swab juga ya. Itu kan mereka kalau yang belum keluar hasilnya ya kita tidak kita masukkan, sehingga ini mengurangi jumlah penumpang di bis ya. Jadi ya kalau kita rata-rata 60-70% lah dari kapasitas ya.
saya katakan tadi, mumpung ini perusahaan lagi tidak terlalu banyak produksinya, ya kita harus menerapkan dulu seketat mungkin dengan cara yaitu pembatasan jumlah penumpang ya 50%. Saya kira kalau itu sudah kita lakukan ya. Kemudian antara ini yang saya sebutkan tadi di daerah Bondowoso yang sudah dilakukan rapid massal atau swab, belum ada hasilnya, kita nggak masukkan dulu ya, kita screening di sini semua ya. Jadi mereka itu wajib membawa hasil rapid ya. Kita buka tiap hari itu. Apa ada langkah penutupan ya? Penutupan pabrik rencana? Tidak ada ya, itu kan wewenang dari provinsi ya. Kita berusaha semaksimal mungkin. Yang penting kan menurut dari kesehatan ya, juga dari Satgas juga ya, itu setelah terjadi penularan, nah itu harus di stop mata rantainya ya, jangan sampai menular yang lain. Terus langkah kuratifnya bagaimana, harus ditangani secepatnya. Pak, ya. Setelah diketahui karyawan ada yang positif itu dari kabupaten yang di sini. Yang di sini, yang di Situbondo kita karantina di Pasar Putih itu ya. Kalau di Bondowoso di mana itu Rumah Sakit Subandi sama apa itu? Rumah sakit apa itu? Paru-paru itu Pak. Ya, paru-paru. Iya. Terus Pak Eko, ada himbauan dari gugus tugas COVID-19 ya. Karyawan yang Salah satu bentuk kepedulian dari perusahaan ya, itu kita kasih lah ya, kita juga bagaimanapun itu adalah keluarga besar kami perusahaan ya. Tapi setelah sembuh nanti masih di... Oh iya, jadi satu yang kita sampaikan kepada mereka ya, selain langkah-langkah pencegahan juga kita tidak adalah pemutusan hubungan kerja ya. Tidak ada sama sekali, bahkan kita ini kurang karena itu kita kurang ya. Istilahnya cuma diistirahatkan lah. Iya, supaya itu dalam rangka memutus mata rantai itu. Masih dengan Eko Kridarso, dirinya berjanji tidak akan melakukan PHK kepada karyawan yang terkonfirmasi COVID-19. Bahkan dia mengaku telah memberikan santunan kepada karyawan yang terpapar COVID-19. Demikian info Bumi Aktual. Sudah menonton video ini? Untuk pendapat, masukan, dan tanggapan silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih.